Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi sejarah. Kali ini kita akan membahas peristiwa yang mengancam disintegrasi bangsa, yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan DITII terjadi di 5 daerah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi Laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakum atau kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada tahun 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut, kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Ini sama saja Kartosuwiryo dengan DITII-nya tidak mau mengakui pemerintahan RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DITII di Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak 1959, pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi terpadu pagar betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITII. Melalui operasi ini pula, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITII di Jawa Barat. DITII di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville di daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI atau Tentara Nasional Indonesia dan aparat pemerintahan. Terjadi kevakuman di wilayah ini, dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Saat pasukan TNI kemudian balik ke wilayah tersebut setelah Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, sebenarnya telah terjadi kesepakatan antara Amir Fattah dan pasukannya dengan pasukan TNI. Amir Fattah bahkan diangkat sebagai koordinator pasukan di daerah operasi Tegal dan Brebes. Namun terjadi ketegangan karena berbagai persoalan antara pasukan Amir Fattah dengan TNI sering timbul kembali. Amir Fattah pun semakin berubah pikiran setelah utusan Kartosuwiryo datang menemuinya, lalu mengangkatnya sebagai Panglima TNI Jawa Tengah. Ia bahkan kemudian ikut memproklamirkan berdirinya negara Islam di Jawa Tengah. Sejak itu terjadi kekacauan dan konflik terbuka.
antara pasukan Amir Fattah dengan pasukan TNI. Pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah lainnya juga dilakukan oleh Batalion 426 dari Divisi Diponegoro, Jawa Tengah. Ini adalah tentara Indonesia yang anggota-anggotanya berasal dari Laskar Hizbullah. Simpati dan kerjasama mereka dengan Darul Islam pun jadinya tampak karena DITII juga berbasis pasukan Laskar Hizbullah. Cakupan wilayah gerakan Batalion 426 dalam pertempuran dengan pasukan RI adalah Kudus, Klaten, hingga Surakarta. Walaupun dianggap kuat dan membahayakan, namun hanya dalam beberapa bulan saja pemberontakan Batalion 426 ini juga berhasil ditumpas. Selain di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan DITII terjadi pula di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar. Pada tahap awal, pemberontakan ini lebih disebabkan akibat ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Namun beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan menggabungkan mereka ke dalam DITII Kartosuwiryo. Selama masa pemberontakan, Kahar Muzakkar pada tanggal 7 Agustus 1953 menyatakan diri sebagai bagian dari negara Islam Indonesia Kartosuwiryo. Pemberontakan yang dilakukan Kahar memang memerlukan waktu lama untuk menumpasnya. Pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu, Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam suatu penyergapan. Daerah pemberontakan DITII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhir yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DITII lainnya. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950 pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintah terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Mereka menuntut agar Aceh memiliki otonomi sendiri dan mengancam akan bertindak bila tuntutan mereka tak terpenuhi. Tokoh terdepan Pusa dalam hal ini adalah Daud Peru. Pemerintah pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri M. Nasir, bahkan Soekarno menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini, namun mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Peru melakukan kontak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Konflik antara pengikut Daud Peru dengan tentara RI pun berkecamuk dan tak menentu selama beberapa tahun. Sebelum akhirnya pemerintah mengakomodasi dan menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa pada tahun 1959. Tahun setelah itu, Daud Peru kembali dari pertempuran yang telah selesai. Ia mendapat pengampunan. Pemberontakan yang terkait dengan DITII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun dibandingkan dengan gerakan DITII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontak tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meski begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar pemimpinnya tertangkap. Demikian uraian materi dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.